Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Umi Abar, saya akan mereview matematika dasar soal SIMAK UI kode naskah 911 ya. Bagian kedua. Nomor 11. Oke, nomor 11 itu soalnya ada sebuah segitiga ABC. Kemudian siku-siku sama kaki. Dari B ditarik garis ke sisi AC, kemudian sehingga AD sama dengan DC. Luas segitiganya diketahui di soal adalah 2P kuadrat, maka yang ditanya berapakah panjang BD. Panjang BD ya. Yang ditanya adalah panjang BD. Oke, saya kerjakan di sini. Ada sebuah segitiga sama kaki, siku-siku, segitiganya ABC, kemudian tarik garis dari B ke AC adalah titik D. Ini panjangnya sama katanya, garis 1, garis 1, garis 1, ini garis 2, ini garis 2, garis 2. Kemudian diketahui luas segitiganya adalah 2P kuadrat. Berapakah panjang BD? Oke. Jadi langkah pertama adalah luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Setengah alas kali tinggi ya. Alasnya adalah AC, tingginya adalah BD. Di mana AC itu adalah 2 kalinya BD. Panjangnya ya. 2 kali panjang BD dikali BD. 2-nya bisa dibagi menjadi habis, 2 bagi 2 habis ya. 1. Kemudian menjadi luasnya tadi bernilai 2P kuadrat. 2P kuadrat sama dengan BD pangkat 2. Sehingga BD adalah akar dari 2P kuadrat. Berarti akar 2 dengan akar P kuadrat atau P akar 2. Sehingga kita dapat jawabannya adalah C. C ya, ini jawaban nomor 11. Jawabannya C. Kemudian saya lanjut ke nomor 12. Nomor 12 diketahui ada soal pertidaksamaan. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan berikut 3 kosinus X ditambah 1 per kosinus X kurang dari sama dengan 5, di mana min pi per 2 lebih kecil X lebih kecil dari pi per 2. Yang ditanya nilai X. Oke, ini soalnya. Berarti kalau ada pertidaksamaan tidak boleh dikali silang. Yang boleh dilakukan adalah pindah ruas ke kiri angka 5-nya. Jadi 3 cos X plus 1 per cos X. 5 pindah jadi min 5. Ruas kanan menjadi 0 ya. Lalu kita samakan penyebutnya cos X. Yang ini tetap ditulis 3 kali kosinus X plus 1 min cos bagi 1 kali 5. 5 kosinus X lebih kecil sama dengan 0. 3 cos dikurang 5 cos adalah min 2 cos X. Satunya dari sini per cos X lebih kecil sama dengan 0. Jadi pembuat nolnya ada 2 ya. 1 min 2 cos X sama dengan 0 dan cos X nanti karena dia penyebut nanti tidak sama dengan 0 ya. Nah ini sudutnya yang bernilai 0 itu cos 90
pi per 2 min 90. Kemudian ini berarti cos X nya adalah setengah, berarti X nya adalah 60 derajat atau pi per 3 dan min pi per 3, koma. Lalu kita buat garis bilangan dari min pi per 2 hingga pi per 2. Nah, lalu di sini kita tulis min pi per 3. Di sininya pi per 3. Oke, kita cek 0 ya. Kita cek X-nya 0. Ternyata 1 dikurang cos 0 nilainya 1, 1 dikurang 2 negatif 1. Bawahnya cos 0 bernilai 1, negatif 1 dibagi 1 adalah negatif. Berarti ini negatif, positif, positif. Maka yang diarsir adalah yang kurang dari 0. Ini yang diarsir tadi yang 60. Ya, dari sini sampai sini. Ya, berarti jawabannya adalah min pi per 3 lebih kecil X lebih kecil sama dengan pi per 3. Kita dapat jawabannya A. Oke, jawabannya A ya. Kemudian saya lanjut nomor 13. 13 diketahui fungsi komposisi. Nomor 13 itu fungsi fx tambah 1 sama dengan 2x. Fungsi f dot g x per 1 sama dengan 2x kuadrat tambah 4x min 2. Berapakah nilai dari gx? Ya, ini soalnya. Kemudian berarti dari sini f buka kurung g x plus 1 sama dengan 2x kuadrat plus 4x min 2. Kemudian berarti fungsi g ini masuk ke fungsi fx. Nah, ini kita cari dulu ya. Berarti fx-nya adalah 2, x-nya diganti dengan inverse yang x plus 1, inverse-nya adalah x min 1. Berarti menjadi 2 kali x 2 kali min 1 adalah 2x min 2. Masuk ke sini ya, g-nya diganti 2g x plus 1 min 2 sama dengan ruas kanannya 2x kuadrat plus 4x min 2. Kemudian min 2 nya pindah ke ruas kanan menjadi 2 kali gx plus 1 sama dengan 2x kuadrat plus 4x min 2 pindah plus 2. Ini habis. Akan menjadi habis. Kemudian kita bagi dengan 2 ya. Bagi dengan 2 maka gx plus 1 sama dengan dibagi 2 jadi x kuadrat, dibagi 2 menjadi 2x. Karena yang ditanya gx, berarti setiap x yang di ruas kanan diganti dengan inverse-nya. Inverse dari x plus 1 adalah x min 1. X min 1, x min 1. Sehingga kalau kita jabarkan, x min 1 kuadrat adalah x kuadrat min 2x plus 1 ditambah 2 kali x, 2 kali min 1 min 2. Berarti ini boleh dicoret. Sehingga yang tersisa x kuadrat 1 dikurang min 2 adalah min 1. Nah, ini fungsi yang ditanyakan gx-nya. Jawabannya x kuadrat min 1, kita dapat jawabannya A.
Kalau lupa tentang fungsi inverse, berarti misalkan ada fungsi fx ax tambah b, maka inverse-nya itu adalah x dikurangi b dibagi a. Kemudian kalau fungsinya bentuk pecahan ax tambah b per cx tambah d, maka fungsi f inverse x-nya adalah d dan a ditukar kemudian dikalikan negatif 1. Berarti min dx tambah b per cx min a. Nah, ini adalah rumus fungsi komposisi untuk soal nomor yang berkaitan dengan nomor 13. Ini jawaban nomor 13. Saya lanjut ke 14 ya. Soal cerita. 14 itu pada suatu hari dilakukan pengamatan terhadap virus-virus tertentu yang berkembang dengan membelah diri menjadi 2. Pada awal pengamatan terdapat 2 virus. Pembelahan terjadi setiap 1 hari atau 24 jam. Jika setiap 3 hari 1/4 dari virus dibunuh, maka banyaknya virus setelah 1 minggu pertama adalah. Jadi kita buat tabel ya. Nah, ini banyak virus, kita buat tabel. Hari keberapanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hari ke-7, seminggu pertama. Nah, kemudian ini kalimatnya setelah membelah. Kemudian ada yang terbunuh. Yang terbunuh virusnya. Terus kemudian berarti totalnya sisanya. Oke, kita buat tabel aja. Kemudian berarti pertama kan awalnya 2 ya. Pertama awalnya adalah 2 virus. Kemudian setelah sehari membelah jadi 2, berarti 2 dikalikan 2, 4. Ini belum terbunuh, berarti sisanya masih 4 totalnya. Kemudian sehari kemudian membelah lagi menjadi 2 kalinya menjadi 2 kalinya, membelah lagi 4 kali 2, 8. Yang ini belum terbunuh karena belum 3 hari, masih totalnya masih 8. Kemudian setelah 1 hari berikutnya membelah lagi 2 kali lipat, 8 kali 2, 16. Nah, karena ini sudah 3 hari ya, hari ketiga 1, 2, 3, hari ketiganya terbunuh, berarti 1/4 dari 16 adalah 4. Nah, terbunuh 4 virus. Totalnya berarti dikurang ya, kalau terbunuh berarti sisanya. 16 kurang 4 adalah 12. Kemudian sehari berikutnya membelah lagi menjadi 2 kalinya. 12 kali 2, 24. Ini belum 3 hari, belum terbunuh, berarti totalnya masih 24. Kemudian sehari berikutnya membelah lagi 2 kali lipat, 24 kali 2 adalah 48. Ini belum terbunuh karena baru hari kedua, pas setelah hari ketiganya baru dia terbunuh. 48 berarti 1/4 dari 48. Bentar, ini belum 3 hari ya, baru hari pertama, kedua, hari ketiga di sini terbunuhnya. Berarti ini membelah lagi 2 kali lipat menjadi 48 kali 2, 96. Nah, di hari ketiganya dia terbunuh. Berarti 1/4 dari 96 adalah 24. Yang terbunuh 24 virus,
maka sisanya adalah 96 dikurangi 24, yaitu 72. Berarti kita dapat jawabannya 72 virus. Totalnya banyaknya virus dalam 1 minggu pertama. Jawabannya E. Ini untuk nomor 14. Jawabannya E ya. Nah, kemudian nomor 15-nya. Ini nomor 15-nya. 15-nya itu ada soal nilai-nilai X yang memenuhi. Berarti yang ditanya nilai X-nya memenuhi pertidaksamaan dari 2 logaritma X dikurangi seper X logaritma seper 2 lebih besar sama dengan 0. Yang ditanya nilai dari X-nya. Oke, ini soalnya yang ditanya nilai dari X. Nah, kita ingat dulu ya syarat numerus itu. Syarat logaritma jika ada A log B, maka ini syaratnya adalah A-nya positif, B-nya positif, A-nya tidak boleh 1. Kemudian ada sifat A pangkat M logaritma B pangkat N, pangkat kanan dibagi pangkat kiri dikali A log B. A log B ya. Nah, gitu. Kemudian kalau ada A log B, boleh ditulis sebagai penyebut 1 per B logaritma A. Berarti dari sini 2 log X min X pangkat min 1 logaritma 2 pangkat min 1 lebih besar sama dengan 0. Kita lihat di sini pangkatnya min 1. Min 1 dibagi min 1 positif 1 ya. Berarti yang terjadi adalah 2 log X min X log 2 lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian ini kita ubah ke bentuk rumus yang ini. Berarti 2 log X min 1 per 2 log X lebih besar sama dengan 0. Kalau misalnya bingung, kita misalkan P adalah 2 logaritma X. Pada di sini menjadi P min 1 per P lebih besar sama dengan 0. Kita kalikan menyebutnya dengan P ya. Kali P berarti ini kalau disamakan menyebutnya ini P kuadrat min 1 lebih besar 0. Berarti kalau ini difaktorkan menjadi P plus 1 P min 1. Nah, yang bawahnya per P. Berarti pembuat nolnya adalah min 1. Kemudian ada 1. Nolnya penyebut berarti boleh tanda kosong. Karena P-nya positif semua, berarti paling kanan positif, ganti tanda. Yang diminta lebih besar, berarti ambil yang positif. Ya, seperti ini ya. Berarti lanjut ke sini. Berarti min 1 sampai 0 atau P lebih besar sama dengan 1. P-nya kembalikan lagi 2 log X. Berarti min 1 lebih kecil 2 log X. Lebih kecil 0, berarti X lebih kecil dari 2 pangkat min 1. Yang sebelah kanannya 2 pangkat 0.
atau 1/2 lebih kecil X lebih kecil 1. Ini yang pertama. Yang satunya lagi P lebih besar 1. P nya tadi 2 log X lebih besar 1, berarti X lebih besar dari 2 pangkat 1 atau 2. Nah, berarti karena syarat pemirusnya itu tadi X nya positif, kalau kita lihat ini positif dan ini juga positif, terpenuhi. Positif, benar? Ya, ini juga benar. Terus yang kedua, ini syarat basis tidak boleh 1. Berarti dari sini ada sebuah syarat 1/X tidak boleh 1 atau X tidak boleh 1 dibagi 1. Nah, di sini juga terpenuhi. Tidak ada sama dengannya, berarti X-nya tidak sama dengan 1. Terpenuhi, ini juga X tidak sama dengan 1. Berarti kita dapat jawabannya yang E ya. Nah, E jawabannya. Ini E, jawabannya E ya. Cukup sekian dari saya untuk bagian keduanya pembahasan review ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.